Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi, bayangkan sejenak sebuah sungai yang mengalir tenang, membawa air dari hulu hingga ke muara tanpa pernah menuntut atau memaksa. Air itu selalu menemukan jalannya, memberi kehidupan bagi yang berada di sekitarnya dan tetap setia pada arusnya. Dalam kehidupan, rezeki pun demikian. Ia mengalir, ia hadir, tetapi seringkali tersembunyi dari mata yang hanya melihat dengan keserakahan atau ketakutan. Hari ini, perjalanan dimulai bukan sekadar untuk memahami rezeki secara materi, tetapi untuk menyingkap cara rezeki menemukan hati yang terbuka, pikiran yang jernih, dan hati yang bersyukur. Tidak melalui mantra atau trik instan, tetapi melalui prinsip yang telah diwariskan oleh para sufi dan diterangi oleh kebijaksanaan Rumi. Rumi pernah berkata, rezeki bukan hanya tentang apa yang datang, tetapi tentang bagaimana hati menyambutnya. Perhatikan sejenak. Setiap napas yang masuk, setiap detak jantung adalah rezeki yang diberikan tanpa usaha. Namun, seringkali manusia lupa menghargai hal-hal kecil yang diberikan setiap hari. Dan disinilah letak rahasia pertama, kesadaran terhadap aliran rezeki yang selalu hadir. Hari ini akan dibuka tirai kebijaksanaan yang mungkin belum pernah disimak sebelumnya. Dari pengalaman para sufi, rezeki bukan hanya uang atau materi, melainkan energi kehidupan yang bisa ditarik melalui keselarasan hati dan pikiran. Inilah yang disebut magnet rezeki spiritual. Energi ini hadir ketika seseorang memahami posisi diri di dunia, bersyukur atas apa yang dimiliki, melepaskan keterikatan, dan memberi tanpa menunggu balasan. Terlalu sering rezeki dianggap sebagai sesuatu yang harus dikejar, dihitung, atau diraih dengan cara keras. Padahal, menurut Rumi, hati yang pasrah dan pikiran yang jernih adalah wadah yang paling ampuh untuk menerima keberlimpahan. Seorang sufi mengajarkan bahwa memberi, mensyukuri, dan menata niat akan membuka pintu yang tak terlihat oleh mata biasa. Hari ini, dalam perjalanan ini, akan dipelajari 7 cara menarik rezeki, yang tidak hanya mengandalkan usaha lahiriah, tetapi lebih pada penguatan spiritual dan penyelarasan hati dengan alam semesta. Setiap cara akan membawa kesadaran baru, bukan sekadar teori, tetapi langkah nyata yang bisa dirasakan melalui praktik sehari-hari. Sebelum memasuki inti pembahasan, tanyakan pada hati sendiri, pernahkah merasa bekerja keras tapi rezeki terasa tertunda? Pernahkah memberi dengan tulus, namun tidak mendapatkan balasan yang diharapkan? Pernahkah berharap lebih banyak, tetapi merasa kosong? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tidak ada di luar diri, melainkan di dalam hati yang bersih, di pikiran yang jernih, dan di niat yang tulus. Hari ini, perjalanan dimulai dengan membuka hati, membiarkan energi keberlimpahan mengalir, dan menyimak kebijaksanaan yang telah diuji oleh waktu. Seperti sungai yang terus mengalir, mari saksikan bagaimana setiap prinsip yang diajarkan para sufi dan Rumi dapat menjadi magnet rezeki dalam kehidupan sehari-hari, membuka pintu bagi berkat yang tak terduga, dan menumbuhkan rasa syukur yang mendalam. Perjalanan ini bukan sekadar belajar, tetapi merasakan. Setiap kata, setiap prinsip akan mengalir masuk ke hati seperti air yang menenangkan dahaga. Dan di akhir perjalanan akan terlihat bahwa rezeki sejati bukan tentang seberapa banyak yang diterima, tetapi seberapa lapang hati menerima aliran kehidupan yang telah disediakan untuk setiap makhluk. Sekarang mari perlahan membuka bab pertama dari 7 cara menarik rezeki, mulai dari kesadaran diri dan niat yang tulus, yang akan menjadi fondasi bagi seluruh perjalanan ini. Setelah hati mulai terbuka dan energi rezeki mulai terasa mengalir, langkah pertama yang akan menjadi fondasi seluruh perjalanan adalah kesadaran diri dan niat yang tulus. Bayangkan sejenak seorang pejalan di padang pasir. Tanpa peta dan tanpa arah ia bisa tersesat, tapi ketika ia tahu tujuan, bahkan sedikit cahaya di cakrawala pun menjadi petunjuk yang menuntunnya. Begitu pula rezeki, kesadaran diri adalah peta yang menuntun energi keberlimpahan untuk menemukan jalannya. Rumi mengingatkan bahwa setiap tindakan lahir dari niat, dan niat yang tulus adalah magnet bagi rezeki.
bukan niat yang dipenuhi ambisi atau keserakahan, tetapi niat yang bersih yang berkata dalam diam, "Aku ingin memberi, bukan hanya menerima. Aku ingin hidup selaras dengan kehendak Tuhan, bukan sekadar menuntut dari dunia." Seorang sufi tua pernah ditanya oleh muridnya, "Guru, bagaimana rezeki bisa datang tanpa aku berusaha?" Sang guru tersenyum dan menjawab, "Usaha itu penting, tetapi niatmu adalah yang menentukan arah. Air mengalir ke tempat yang menerima. Hati yang jernih dan niat yang tulus adalah wadah yang paling pas untuk menampung berkah." Kesadaran diri bukan hanya tentang mengetahui siapa diri sendiri, tetapi juga menyadari posisi hati dan pikiran dalam setiap langkah kehidupan. Apakah hati dipenuhi rasa takut, iri, atau ragu? Ataukah hati terbuka, penuh syukur, dan percaya bahwa setiap pintu yang tertutup akan diganti dengan pintu lain yang lebih luas? Praktik sederhana yang sering diajarkan oleh para sufi adalah menerapkan niat sebelum setiap tindakan. Bahkan dalam hal kecil sekalipun, ketika menulis, bekerja, atau memberi senyum, niatkan dengan tulus. Rasakan energi yang muncul dari niat itu, karena energi yang murni akan menarik rezeki dalam bentuk yang tidak terduga. Seorang pedagang sufi di zaman dahulu selalu memulai hari dengan menata niatnya. "Hari ini, aku bekerja bukan untuk menimbun, tetapi untuk memberi manfaat. Aku membuka diri bagi rezeki yang datang dari arah yang benar." Anehnya, pedagang itu selalu mendapatkan lebih daripada yang diharapkan. Bukan karena ia menuntut, tetapi karena ia sadar dan tulus dalam niatnya. Inti dari bagian ini adalah kesadaran diri dan niat yang tulus adalah fondasi magnet rezeki. Tanpa keduanya, usaha bisa sia-sia dan berkah mungkin tidak pernah sampai. Dengan kesadaran dan niat yang benar, setiap langkah menjadi doa yang bergerak, dan setiap tindakan menjadi pintu yang membuka aliran keberlimpahan. Sebelum melangkah ke cara kedua, bayangkan energi yang mulai mengalir ketika hati dan niat selaras. Rasakan setiap denyut sebagai sinyal bahwa rezeki sedang mencari jalannya, dan hati yang bersih adalah jalur yang paling mudah bagi aliran itu untuk masuk. Selanjutnya akan membahas bersyukur dan menghargai apa yang ada. Langkah kedua yang akan memperkuat aliran rezeki dan membuka pintu yang selama ini mungkin tertutup. Setelah kesadaran diri dan niat yang tulus mulai menuntun langkah, pintu berikutnya yang akan membuka aliran rezeki adalah bersyukur dan menghargai apa yang dimiliki saat ini. Bayangkan pagi hari yang tenang. Matahari mulai menyingkap tirai malam, angin berbisik lembut, dan burung-burung menyapa dunia dengan nyanyian mereka. Semua itu adalah rezeki, hal-hal sederhana yang sering luput dari perhatian. Namun, bagi mereka yang mampu melihat, menghargai, dan bersyukur, setiap detik adalah berkah yang mengalir tanpa henti. Rumi mengingatkan, syukur adalah pintu yang membuka langit. Barang siapa bersyukur, rezeki akan datang dari arah yang tak pernah ia duga. Syukur bukan sekadar ucapan di bibir, tetapi energi yang mengalir dari hati. Ia menata pikiran dan membuka kesadaran akan kebaikan yang tersembunyi di balik setiap kejadian. Bahkan tantangan sekalipun, bila disikapi dengan hati yang bersyukur, menjadi jalan bagi pertumbuhan dan rezeki yang lebih besar. Seorang murid bertanya kepada seorang sufi, "Guru, aku bekerja keras, tapi rezeki seakan lambat datang. Apa yang salah?" Sufi itu tersenyum dan berkata, "Lihatlah apa yang sudah kau miliki. Bersyukurlah dan pintu-pintu akan terbuka. Alam semesta selalu memberi, tetapi hati yang tak menghargai tidak akan melihatnya." Praktik sederhana yang bisa dilakukan sehari-hari adalah menuliskan 3 hal yang disyukuri setiap hari. Bisa hal besar, bisa hal kecil, udara yang segar, senyum seseorang, atau bahkan secangkir teh hangat. Energi syukur ini akan menata frekuensi hati, dan frekuensi itu menarik rezeki yang sejalan dengan aliran kehidupan. Cerita seorang pedagang sufi yang menjadi contoh. Setiap hari ia menuliskan dan mengucapkan syukur atas dagangannya, pelanggan yang datang, bahkan atas kesulitan yang membuatnya lebih sabar.
Tanpa disadari, rezeki datang dari arah yang tak terduga. Pelanggan baru, peluang dagang yang sebelumnya tak terlihat, bahkan bantuan dari teman yang datang di saat tepat. Semua itu adalah hasil dari hati yang bersyukur. Bersyukur juga berarti menerima keadaan saat ini tanpa menolak atau mengeluh, tetapi tetap berusaha. Inilah keseimbangan antara pasrah dan berupaya. Dengan bersyukur, hati menjadi lapang, pikiran menjadi jernih dan energi rezeki mengalir lebih mudah. Bagian ini menekankan bahwa syukur adalah magnet bagi aliran keberlimpahan. Ia membuka pintu yang sebelumnya tersembunyi, memperkuat niat, dan menyelaraskan hati dengan hukum alam. Setelah hati terbuka melalui kesadaran diri dan niat tulus, serta diperkaya oleh syukur atas apa yang dimiliki, langkah berikutnya dalam menarik rezeki adalah melepaskan dan tidak terikat. Bayangkan sebatang burung yang ingin terbang tinggi. Jika sayapnya diikat, ia tidak akan pernah bisa menikmati kebebasan terbang dan menemukan sumber makanan di langit yang luas. Begitu pula rezeki, jika hati terlalu menahan, terlalu takut kehilangan, atau terlalu serakah, aliran keberlimpahan akan sulit masuk. Rumi menegaskan, jangan menggenggam air terlalu erat, karena ia akan tumpah. Lepaskan dan ia akan tetap mengalir ke tanganmu. Melepaskan bukan berarti pasif atau menyerah pada keadaan. Ia adalah seni melepaskan keterikatan pada hasil sambil tetap melangkah dengan kesadaran. Seorang sufi pernah berkata, harta bukan untuk ditakuti hilang, tetapi untuk dipakai sebagai alat memberi dan berkembang. Bayangkan seorang pedagang yang selalu takut dagangannya tidak laku, sehingga ia menahan diri untuk memberi diskon atau berbagi. Ketakutan itu menutup aliran rezeki. Namun ketika pedagang itu belajar melepaskan, memberi lebih dulu, bersikap lapang terhadap kerugian kecil, ia menemukan bahwa rezeki datang dari arah yang tak terduga, pelanggan setia, peluang baru, bahkan berkah yang tak diantisipasi. Melepaskan juga berarti tidak melekat pada penilaian orang, status atau pengakuan dunia. Rezeki sejati datang ketika hati bebas dari ketakutan, bebas dari penghakiman, dan terbuka bagi aliran yang lebih besar. Ketika hati lapang, setiap tindakan menjadi magnet yang menarik kebaikan, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga bagi orang lain. Praktik sederhana untuk melatih melepaskan. Sadari ketakutan atau keinginan yang mengikat hati. Tarik napas dalam-dalam dan lepaskan rasa takut itu perlahan. Fokus pada tindakan nyata, bukan pada hasil atau balasan. Dengan melepaskan, energi rezeki mengalir lebih lancar. Hati yang tidak terikat adalah wadah yang mampu menampung berkah yang sebelumnya tidak terlihat. Seperti sungai yang bebas mengalir, begitu pula rezeki akan menemukan jalannya ke tangan yang lapang dan pikiran yang tenang. Setelah belajar melepaskan dan tidak terikat, langkah berikutnya dalam menarik rezeki adalah mengasah hati dan pikiran. Hati yang jernih dan pikiran yang selaras adalah magnet yang kuat bagi aliran keberlimpahan. Bayangkan sebuah cermin yang dipenuhi debu. Cahaya yang masuk tidak akan bisa memantul sempurna. Begitu pula hati dan pikiran yang dipenuhi kekhawatiran, kebencian, atau kegelisahan. Energi rezeki tidak dapat memantul ke dalam kehidupan jika hati dan pikiran tidak bersih. Rumi mengingatkan, hati yang jernih adalah taman di mana segala berkah dapat tumbuh. Pikiran yang tenang adalah sungai yang mengalir tanpa hambatan. Mengasah hati dan pikiran bukan sekadar meditasi formal, tetapi kesadaran setiap saat. Setiap tindakan, kata, dan pikiran menjadi sarana untuk menyelaraskan energi. Seorang sufi menekankan bahwa pikiran positif dan hati yang terbuka menarik vibrasi yang sejalan dengan rezeki dan keberlimpahan. Bayangkan seorang pemuda yang setiap pagi duduk tenang, menata niat, dan merenungkan setiap tindakan yang akan dilakukannya. Ia tidak hanya bekerja, tetapi melakukannya dengan kesadaran penuh. Energi positif yang terpancar dari hati dan pikirannya membuat orang lain merasa nyaman, peluang datang tanpa diduga, dan rezeki mengalir lebih lancar.
Praktik sederhana untuk mengasah hati dan pikiran, meditasi singkat atau zikir. Duduk beberapa menit dengan fokus pada napas dan rasa syukur. Refleksi diri, catat pikiran yang mengganggu lalu lepaskan perlahan. Pikirkan tindakan positif. Setiap hari lakukan satu tindakan kecil yang memberi manfaat bagi orang lain. Energi yang muncul dari hati yang jernih dan pikiran yang selaras bekerja seperti magnet. Ia menarik hal-hal yang selaras dengan frekuensi itu, peluang, bantuan, dan rezeki yang tak terlihat sebelumnya. Cerita seorang pedagang sufi bisa menjadi contoh nyata. Ia menata hati dan pikirannya setiap hari sebelum membuka tokonya. Hatinya penuh ketenangan, pikirannya fokus, dan setiap interaksi dengan orang lain dilakukan dengan kesadaran penuh. Anehnya, rezeki datang lebih mudah. Pelanggan baru muncul, dan masalah yang dulu terasa berat, kini dapat diatasi dengan lancar. Setelah hati dan pikiran selaras, langkah berikutnya dalam menarik rezeki adalah memberi dan berbagi. Memberi bukan sekadar tindakan fisik, tetapi energi yang memancar dari hati yang lapang, dan energi itu akan kembali dalam bentuk yang tak terduga. Bayangkan matahari yang tak pernah menahan cahayanya. Ia memberi tanpa henti, dan seluruh bumi menerima tanpa meminta. Begitu pula manusia yang memberi dengan tulus. Setiap energi yang dilepaskan akan kembali dalam bentuk yang mungkin berbeda, tetapi selalu berlimpah. Rumi pernah berkata, memberi adalah jalan bagi rezeki yang lebih besar. Barang siapa memberi dengan hati tulus, alam semesta akan membalasnya dengan cara yang tak pernah dibayangkan. Cerita seorang sufi bisa menjadi inspirasi. Ia hidup sederhana tetapi selalu memberi kepada orang yang membutuhkan, seorang pengemis, tetangga yang kesusahan, atau sahabat yang memerlukan bantuan. Anehnya, hidupnya selalu cukup, bahkan berlebih. Setiap hari membawa peluang dan keberlimpahan yang datang dari arah yang tak terduga, karena hatinya telah terbuka untuk memberi. Memberi bukan hanya soal materi. Bisa berupa waktu, tenaga, perhatian, senyuman, atau kata-kata yang menenangkan hati orang lain. Setiap tindakan memberi menumbuhkan energi positif yang menarik rezeki dalam bentuk yang berbeda. Peluang, kesehatan, teman, atau kebahagiaan. Praktik sederhana yang bisa dilakukan sehari-hari. Berbagi tanpa pamrih. Berikan sesuatu tanpa mengharapkan balasan langsung. Perhatikan orang di sekitar. Bantuan kecil bisa menciptakan dampak besar. Senyum dan kata baik. Energi positif yang diberikan dengan tulus adalah rezeki yang mengalir. Memberi dan berbagi juga membebaskan hati dari keterikatan. Saat hati memberi, ia tidak takut kehilangan karena memahami bahwa energi yang dilepaskan akan kembali berlipat ganda. Inilah hukum spiritual yang berlaku. Semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Bagian ini menekankan bahwa memberi adalah magnet bagi aliran keberlimpahan, menguatkan niat, membersihkan hati, dan membuka jalan bagi pintu rezeki yang lebih besar. Setelah belajar memberi dan berbagi, langkah berikutnya adalah mengikuti aliran kehidupan. Rezeki datang lebih mudah ketika hati tidak melawan arus, tetapi menempatkan diri selaras dengan arah yang benar. Bayangkan sebuah sungai yang mengalir. Ia tidak menuntut, tidak memaksa, namun selalu sampai ke muara. Ia menyesuaikan diri dengan batu, rintangan, dan tikungan. Begitu pula hidup, semakin mampu mengikuti arus, semakin lancar rezeki mengalir. Rumi berkata, jangan melawan sungai, ikutlah arusnya. Barang siapa mengalir bersama kehidupan, ia menemukan jalan bagi segala berkah. Mengikuti aliran kehidupan berarti menerima keadaan tanpa menyerah, tetapi tetap sadar akan peluang yang datang. Setiap peristiwa, baik atau buruk, adalah bagian dari aliran yang lebih besar. Hati yang lapang mampu melihat kesempatan di balik tantangan, dan pikiran yang tenang mampu mengambil keputusan yang tepat. Praktik sederhana, amati peluang tanpa memaksakan kehendak. Bersikap fleksibel terhadap perubahan situasi. Percaya bahwa setiap langkah yang selaras dengan nilai dan niat tulus akan membawa berkah. Hati yang mengikuti aliran kehidupan menjadi wadah yang mudah menerima rezeki. Energi yang tidak tertahan oleh rasa takut atau kekakuan membuka jalan bagi berkah yang sebelumnya tersembunyi.
Setelah menapaki 6 langkah sebelumnya, kesadaran diri, syukur, melepaskan, mengasah hati dan pikiran, memberi dan mengikuti aliran kehidupan, kunci terakhir dalam menarik rezeki adalah menghubungkan diri dengan Tuhan atau energi spiritual yang lebih tinggi. Bayangkan diri sebagai alat musik. Nada-nada indah hanya keluar ketika alat itu diselaraskan dengan benar. Begitu pula hidup. Rezeki sejati datang ketika hati, pikiran, dan tindakan selaras dengan energi ilahi. Rumi menegaskan, setiap rezeki adalah gema dari sumber yang tak terlihat. Barang siapa menyelaraskan diri dengan sumber itu, rezeki mengalir tanpa henti. Menghubungkan diri dengan Tuhan bukan sekadar doa formal, tetapi kesadaran penuh akan kehadirannya di setiap detik hidup. Setiap nafas, setiap langkah, setiap niat yang tulus adalah cara untuk menyelaraskan energi dengan sumber ilahi. Hati yang selaras dengan Tuhan menjadi magnet bagi keberlimpahan yang tak terbatas, dan energi itu mengalir melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan cerita seorang sufi bisa menjadi contoh. Ia selalu memulai hari dengan zikir sederhana, merenungkan setiap langkahnya sebagai bagian dari kehendak Tuhan. Dalam keseharian, ia bekerja, memberi, dan berbagi tanpa pamrih. Anehnya, hidupnya selalu cukup, bahkan melimpah, bukan karena usaha besar, tetapi karena hati dan tindakannya selaras dengan energi spiritual. Praktik sederhana yang bisa dilakukan, mulai setiap hari dengan niat tulus dan doa sederhana. Renungkan tindakan dan keputusan agar selaras dengan nilai spiritual. Jadikan zikir, meditasi, atau perenungan sebagai penghubung hati dengan energi ilahi. Ketika hati dan pikiran selaras dengan Tuhan, rezeki bukan hanya soal materi. Ia datang dalam bentuk peluang, kesehatan, kebahagiaan, persahabatan, dan ketenangan batin. Penyelarasan spiritual adalah pintu utama bagi aliran keberlimpahan yang tak terbatas. Dengan ini ketujuh langkah, kesadaran diri, syukur, melepaskan, mengasah hati dan pikiran, memberi, mengikuti aliran kehidupan, dan menyelaraskan diri dengan Tuhan, menjadi rangkaian yang saling terhubung. Masing-masing memperkuat yang lain, membentuk aliran energi spiritual, yang mampu menarik rezeki dalam bentuk apapun, dari arah manapun, dan dalam waktu yang tepat. Sebagai penutup, renungkan sejenak. Setiap langkah yang ditempuh dengan hati tulus, pikiran jernih dan kesadaran spiritual adalah doa yang bergerak. Dan doa yang bergerak adalah magnet bagi keberlimpahan yang melimpah. Kini, seluruh perjalanan telah terhampar. Dari kesadaran diri dan niat tulus, melalui syukur, melepaskan, mengasah hati dan pikiran, memberi dan berbagi, mengikuti aliran kehidupan, hingga menyelaraskan diri dengan Tuhan. Setiap langkah saling terhubung, membentuk aliran energi spiritual yang mampu menarik rezeki dalam bentuk apapun, materi, kesempatan, kebahagiaan, atau kedamaian batin. Seperti sungai yang mengalir tanpa henti, rezeki pun akan menemukan jalannya ketika hati terbuka, pikiran jernih, dan niat tulus. Setiap tindakan menjadi doa yang bergerak, dan setiap energi yang dilepaskan akan kembali berlipat ganda. Hari ini, izinkan hati membuka diri, izinkan pikiran selaras dengan aliran semesta, dan rasakan energi keberlimpahan yang mengalir. Untuk menanamkan energi ini lebih dalam, silakan tulis di kolom komentar. Aku siap membuka hati, menata niat, dan menerima aliran rezeki dengan tulus. Setiap kata yang ditulis adalah doa yang bergerak, magnet yang memperkuat aliran keberlimpahan dalam hidup. Terakhir, ingatlah kata Rumi, biarkan hidupmu mengalir seperti sungai, jangan menahan, jangan memaksa, dan biarkan berkah datang dari arah yang tak terduga. Terima kasih telah menapaki perjalanan ini. Semoga setiap langkah membawa keberlimpahan, ketenangan, dan kebijaksanaan dalam hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.